warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Gifari selaku dosen mata kuliah Teknologi Pengolahan Lateks. Di sini izin memperkenalkan diri, saya Vika Oktara Madani, MPM 2473346. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara pembuatan sarung tangan lateks. Bahan baku dari pembuatan sarung tangan lateks adalah lateks segar atau lateks kebun. Nah, lateks segar tidak langsung digunakan, tetapi kita olah terlebih dahulu menjadi lateks pekat. Selanjutnya, setelah kita membuat lateks pekat, kita membuat kompon lateks. Nah, kompon lateks ini menggunakan bahan-bahan kimia, lalu kita campurkan dengan merata menggunakan alat mixer. Baik, pada pembuatan sarung tangan lateks kita menggunakan ada teknik dipping atau teknik pencelupan, yaitu kita menceburkan cetakan ke dalam kompon untuk memperoleh produk yang diinginkan. Nah, ada beberapa yang kita perlukan nih. Yang pertama ada tangki pencelup, yang kedua ada former atau pencetak, yang ketiga ada kompon lateks, yang keempat ada oven pengering, dan yang kelima ada tangki larutan koagulan. Former tersebut adalah cetakan. Nah, sebelum kita melakukan proses pencelupan, kita bersihkan dulu former tersebut agar terhindar dari kotor-kotoran atau minyak dan debu lainnya. Former tersebut penting untuk dibersihkan karena mempengaruhi kemampuan lateks menempel pada permukaan cetakan former tersebut. Nah, setelah dibersihkan, former dipanaskan atau direndam dalam air panas pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian dikeringkan agar siap kita gunakan pada tahap dipping. Nah, former tersebut harus benar-benar bersih dan kering saat digunakan former itu harus benar-benar bersih dan kering agar lapisan lateksnya dapat terbentuk dengan baik. Nah, setelah pencelupan selesai, kita lakukan proses pengeringan. Selanjutnya ada proses beading, yaitu ujung sarung tangan itu digulung agar lebih kuat saat kita gunakan. Nah, jika ketebalan masih kurang, kita dapat melakukan pencelupan kembali. Nah, yang dinamakan multiple dip. Yang kedua, ada teknik dipping menggunakan koagulan. Pada metode ini, former yang telah dibersihkan dan dipanaskan terlebih dahulu dicelupkan ke dalam larutan koagulan. Nah, setelah itu, former dikeringkan sebentar agar larutan koagulan menempel pada permukaan cetakan, sehingga lapisan yang terbentuk menjadi lebih tebal dan lebih merata dibandingkan stray dip tadi, karena daya tahan lekatnya lebih tinggi menggunakan koagulan. Sehingga untuk membuat suatu produk yang lebih tebal dengan menggunakan koagulan cukup sekali pencelupannya saja. Jadi, koagulan adalah suatu zat yang menyebabkan koagulasi pada bahan yang kita gunakan. Seperti contohnya ada kalsium klorida, kalsium nitrat, dan asam asetat. Setelah melakukan proses dipping, kita lakukan proses pengeringan di dalam oven. Selanjutnya kita lakukan leaching, yaitu pencucian, agar bahan-bahan kimia yang masih menempel di permukaan sarung tangan bisa menghilang. Selanjutnya kita ada proses yaitu vulkanisasi, di mana dapat membentuk ikatan kuat pada karet agar daya tahan kuat karet tersebut bisa meningkat dalam proses vulkanisasi ini. Setelah itu dapat dikeringkan kembali melalui proses stripping, yaitu pelepasan dari cetakan. Nah, pada tahap terakhir yaitu kita harus memastikan pada sarung tangan yang dihasilkan itu memiliki bentuk yang baik, ketebalan sesuai, dan tidak mengalami kerusakan, agar sarung tangan siap digunakan atau dikemas menjadi produk.
Baik, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.